Umpatan oleh Rocky Gerung kepada Pak Jokowi dalam podcastnya, yaitu kata-kata bajingan dan tolol. Kalau di dalam Islam itu hukumnya seperti apakah? Barang siapa yang menghina seorang pemimpin negara, maka dirinya akan dihinakan oleh Allah di akhirat kelak. Ini sebuah cambukan yang keras dari Rasul, peringatan keras kepada umat-umatnya Rasul supaya benar-benar menghargai seorang pemimpin negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Pada Sua TV, kali ini kita akan mengulas tentang umpatan atau perkataan yang dikatakan oleh Rocky Gerung kepada Pak Jokowi dalam podcastnya, yaitu ada kata-kata yang oleh sebagian netizen dikatakan itu adalah sangat sarkas, yaitu kata-kata bajingan dan tolol. Nah, saya ingin mengelaborasi dengan Kiai Asnawi, mantan LBM PBNU zamannya Kiai Said. Nah, Kiai, kalau di dalam Islam ya, mengumpat dengan kata-kata yang menurut kebanyak orang itu adalah sarkas atau tidak sopan, itu hukumnya seperti apakah? Apakah boleh atau haram di dalam Islam? Baik ya, bahwa posisi presiden atau kepala negara di dalam kajian Islam atau fikih Islam itu sangat urgent karena menyangkut keutuhan dan persatuan suatu negara. Oleh karena itu, harkat dan martabat pada diri seorang presiden itu harus dijaga seutuhnya. Sebab jangan sampai harkat martabat seorang presiden tidak dihargai oleh rakyat. Kalau sampai harkat martabat seorang presiden hilang, maka keadaan negara akan kacau balau. Betul, iya. Oleh karena itu, hubungan rakyat dengan presiden ya, itu sangat sensitif sekali ya. Rakyat harus betul-betul menghargai seorang presiden. Maka dari itu Rasulullah sampai mengatakan, man ahana sultanallah fid dunya ahanallahu yaumal qiyamah. Ini hadis riwayat Imam Bukhari ya. Barang siapa yang menghina seorang pemimpin negara, maka dirinya akan dihinakan oleh Allah di akhirat kelak. Ini sebuah cambukan yang keras dari Rasul, peringatan keras kepada umat-umatnya Rasul supaya benar-benar menghargai seorang pemimpin negara. Walaupun itu tidak di negara Islam begitu ya, kayak di Indonesia begitu aja. Walaupun ya. Maka dari itu sangat wajar ya, dari hadis ini Imam Ghazali, seorang penyusun kitab yang sangat legendaris, saya mengutip pendapatnya di dalam kitab Ihya Ulumuddin yang disarahi oleh Syekh Muhammad bin Muhammad Al-Husaini. Beliau Imam Ghazali mengatakan, amar ra'iyah ma'as sultan fal amru fihi asyaddu minal walid ya. Falaisa ma'hu illa ta'rif wan nashu. Hubungan rakyat di hadapan pemimpin negara itu, bagi rakyat menghargai pemimpin negara adalah sebuah kewajiban, bahkan melebihi kewajiban seorang anak kepada orang tua. Jadi posisi presiden itu harus lebihlah kita agungkan, kita hormati, muliakan, kita hormati, melebihi penghormatan kita kepada orang tua kita. Kepada kedua orang tua atau kepada anak? Kepada kedua orang tua. Jadi rakyat itu adalah anak, ya. Nah, presiden itu kehormatannya lebih daripada kedua orang tua kita. Kehormatannya gitu aja. Iya. Kehormatan dalam arti apa nih? Dalam arti kita harus menjaga kehormatan presiden, jangan sampai kita merendahkan derajat seorang presiden. Bahkan atau pemimpin negara ya. Bahkan pun kalau umpama kita mendapatkan fakta bahwa kebijakan presiden ada yang kurang pas, maka batasan hak rakyat untuk memberikan
peringatan atau kritik atau dalam hal ini kode etik amar ma'ruf nahi mungkar itu hanya dalam taraf at-ta'rif wan nashu, yakni memberikan ulasan secara ilmiah dan dengan bahasa yang terhormat. Oke, ya. Oke. Ini lanjut, Kiai. Oke. Nah, kalau seumpama pemimpin kita ini zalim ini, nah itu bagaimana nih? Nah, perjalanan sejarah Islam ya itu sudah memberikan pelajaran kepada kita ya, bahwa mengganti seorang pemimpin terus melakukan pemberontakan terhadap pemerintah yang sah itu betul-betul menyakitkan dan tidak memberikan efek positif sama sekali. Kita belajar dari sejarah dulu bagaimana ada Bani Umayyah yang menggulingkan Sayyidina Ali, kemudian berubah ke Abbasiyah, kemudian Bani Umayyah kedua di Eropa ya, kemudian ada Fatimiyah di Mesir, sampai Ghulah di India, kemudian muncul Utsmani di Turki. Itu semuanya berawal dari peralihan kekuasaan tersebut, berawal dari konflik pelemahan kehormatan kepala negara, kemudian disusul dengan pemberontakan. Ternyata nggak ada efek positif sama sekali. Iya, itu di situ gituan ya, efek positifnya. Jadi pelajaran berharga bagi kita semuanya bahwa posisi terhormat paling tinggi di negara itu adalah presiden. Oke. Ulama itu ada di bawah pemimpin kepala negara. Oke. Iya. Itu kalau berada di struktur di struktur pemerintahan yang bukan negara Islam gitu kan ya. Jadi ulama itu memang berada di strukturnya. Walaupun di negara Islam, strukturnya ini paling tinggi itu adalah kepala negara, di bawahnya ada kodi gitu kan ya, ulama, kodi gitu ya. Ini baru nanti kita penghormatannya itu ke orang tua, ibaratnya seperti itu. Oke, itu strata ininya ya, seperti itu ya. Oke, kembali lagi ke Rocky Gerung ini kan ya. Kalau kontekstualnya dengan pernyataan Imam Ghazali, kemudian juga ada hadis Nabi, ini kontekstualnya nih. Ini pernyataan Rocky Gerung itu seperti apa nih menurut Anda nih? Apa yang disampaikan oleh Rocky Gerung dengan bahasa sarkas itu ya, itu jelas sebenarnya tanda kutip pelecehan ya terhadap kehormatan seorang kepala presiden. Dia berasumsi bahwa presiden itu hanyalah benda dan tidak apa-apa gitu kan, kata dia bahwa benda itu dihinakan pun tidak apa-apa. Ya memang ini jadi problematik di negara kita ya. Kita tidak punya undang-undang untuk memposisikan presiden sebagai lambang negara atau sebagai simbol negara. Ya belum ada perlindungan terhadap diri perlindungannya. Presiden. Nah, tapi pola pikir Rocky Gerung ini salah gitu loh ya, bahwa benda itu ya memang benda, tapi benda itu ada yang harus dihormati, ada yang tidak perlu dihormati. Contoh benda yang harus dihormati, buku ilmiah itu benda, tapi karena fungsinya luar biasa, maka kita harus menghormati benda tersebut. Terus buku-buku ilmiah itu benda, tapi ya karena fungsinya luar biasa, maka ya harus kita jaga kehormatannya, kita tempatkan di tempat yang terhormat. Pun pula kalau memang berasumsi bahwa presiden sebagai sebuah jabatan kebendaan ya karena fungsinya sangat signifikan di dalam perjalanan bangsa ini, ya harus kita jaga kehormatannya gitu ya. Kita tempatkan pada posisi yang semestinya sebagai bentuk sikap adil kita kepada pemimpin negara. Terus kalau sudah presiden itu melekat pada diri seseorang, maka itu jadi sifat ya. Maka berarti Pak Jokowi itu mempunyai sifat sebagai seorang presiden. Maka menghina diri Pak Jokowi itu juga salah. Menghina jabatannya sebagai seorang presiden itu juga salah. Salah besar ya. Jadi di dalam Islam perlu digarisbawahi, jadi menghina atau menghujat seorang pemimpin negara adalah hukumnya haram ya Kiai? Haram. Haram itu. Nah,
ada sebagian yang mengatakan, ya kalau pemimpin zolim itu diturunkan, dicaci maki, itu adalah sebuah kelayakan di dunia demokrasi. Ini menurut Anda bagaimana nih? Jadi banyak yang salah kaprah ya memahami hadis Nabi dengan versi hadis yang lain yang mengatakan bahwa afdolul jihad kalimatu haqqin ala su'inda sultanin jairin ya. Bahwa jihad yang paling utama adalah menyampaikan suatu kalimat yang benar di hadapan pemimpin yang salah gitu ya. Betul. Hadis ini dimaknai secara serampangan gitu. Oh berarti kalau begitu pemimpin yang salah itu patut dihujat, patut dicaci maki. Ya kita kan di dalam usul fikih ya, dari berbagai rangkaian hadis itu harus kita kodifikasikan ya, kita kompromikan supaya menemukan titik paham yang paling pas dan paling ideal. Tadi sudah ada hadis lain, man ahana sultanallahu fid dunya ahanahu fil akhirah. Oke. Jadi akhirnya para ulama itu mempunyai kesimpulan bahwa ya, memuliakan pemimpin negara itu wajib. Nah, ketika ada kebijakan pemimpin negara yang tidak sesuai dengan fakta kebenaran, maka teknis penyampaiannya. Teknik penyampaiannya harus dikemas dengan bahasa yang ilmiah, berdasarkan data dan dengan bahasa yang baik, sopan. Jadi konklusinya bagaimana, Kiai? Sikap kita harus mengerti dan ancaman dari Allah cukup jelas ya. Siapa yang memuliakan pemimpin negara akan dimuliakan di dunia dan di akhirat. Siapa yang menghinakan pemimpin negara maka akan dijatuhkan martabatnya oleh Allah sendiri, baik di dunia maupun di akhirat. Maka dari itu sikap ini harus kita pegang. Oleh karena itu ketika kita memang punya aspirasi ya, harus disampaikan dengan baik dan benar. Jangan sampai kita sampaikan dengan yang cara-cara yang tidak baik. Sebab itu sudah pasti merugikan negara, sudah pasti tidak berdampak positif bagi bangsa ini. Ya baik, pemirsa, cukup jelas dan gamblang bahwasanya di dalam Islam menghujat, menghina seorang kepala negara hukumnya haram. Jadi bagaimana menurut Anda dalam konteks kekinian di alam demokrasi di Indonesia? Saya tunggu komentarnya. Terima kasih, jangan lupa like, share, subscribe pada Suara TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.